Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atikatul Azza dengan NIM 184280037 PT 07691. Izinkan saya untuk mempresentasikan usulan penelitian saya dengan judul Pengaruh ekstrak daun kelor Moringa oleifera sebagai inhibitor pertumbuhan dan aktivitas urease bakteri Xanthomonas campestris. Dengan dosen pembimbing IR Nanung Agus Fitrianto, SPT, MSc, PhD, IPM. Latar belakang saya mengambil judul penelitian ini adalah usaha peternakan yang menghasilkan limbah yang berbentuk gas padat dan cair menyebabkan pencemaran lingkungan, terutama pencemaran udara pada limbah yang berbentuk gas. Gas yang menyebabkan pencemaran udara tersebut adalah amonia yang berasal dari dekomposisi nitrogen pada kotoran ternak menjadi urea. Bakteri penghasil enzim urease kemudian merubah urea tersebut menjadi gas CO2 dan amonia. Aktivitas enzim urease dapat dihambat dengan senyawa antibakteri yang berasal dari tumbuhan. Salah satu contoh tumbuhan yang dapat menghambat aktivitas bakteri tersebut adalah daun kelor, karena pada daun kelor mengandung senyawa antibakteri. Selanjutnya, tujuan dan manfaat saya mengambil judul penelitian ini adalah tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ekstrak daun kelor sebagai inhibitor pertumbuhan dan aktivitas urease pada bakteri Xanthomonas campestris. Manfaat dari penelitian ini adalah mengetahui potensi dan pengaplikasian dari daun kelor sebagai sumber senyawa antibakteri yang dapat menghambat produksi amonia dan mikroorganisme penghasil enzim urease. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Daun kelor memiliki senyawa aktif yang berfungsi sebagai antibakteri, diantaranya yaitu saponin, tanin, flavonoid, alkaloid, steroid atau terpenoid, dan yang lainnya. Mekanisme kerja senyawa tersebut yaitu dengan merusak membran sel bakteri. Bakteri adalah organisme yang relatif sederhana karena umumnya terdiri dari satu sel atau uniseluler dan tidak memiliki membran inti. Bakteri berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu gram positif dan gram negatif. Bakteri Xanthomonas campestris merupakan bakteri yang bersifat patogen dan memiliki enzim urease. Bakteri ini dapat dihambat pertumbuhannya dengan senyawa antibakteri. Antibakteri merupakan senyawa yang berfungsi untuk pengendalian pertumbuhan bakteri yang merugikan. Pengendalian pertumbuhan bakteri ini bertujuan untuk menghindari terjadinya penyebaran penyakit dan infeksi, serta mencegah pembusukan. Selanjutnya yaitu landasan teori dan hipotesis. Landasan teori, limbah gas amonia yang dihasilkan usaha peternakan menyebabkan pencemaran udara. Oleh karena itu, limbah gas amonia tersebut harus dikurangi produksinya dengan menghambat bakteri penghasil enzim urease yang sehingga akan menyebabkan terhambatnya pula pembentukan gas amonia. Bakteri penghasil enzim urease, salah satunya yaitu Xanthomonas campestris, dapat dihambat dengan senyawa antibakteri yang terdapat pada daun kelor. Hipotesis, penambahan ekstrak daun kelor dapat menghambat pertumbuhan dan aktivitas enzim urease pada bakteri Xanthomonas campestris. Selanjutnya yaitu untuk materi. Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tabung reaksi, timbangan analitik, gelas Becker, cawan Petri, laminar airflow, inkubator, spektrofotometer, pipet tetes, water bath, pH meter, Bunsen, autoclave, Erlenmeyer, blender, oven, mikropipet, rotary shaker, kertas saring, dan blender. Untuk bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu daun kelor, bakteri Xanthomonas campestris, larutan etanol 96%, aquades, alkohol 70%, meat extract, bacteriological peptone, NaCl, dan medium agar.
Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu untuk rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap pola searah dengan 5 level konsentrasi ekstrak daun kelor yang berbeda, yaitu pada P0 untuk perlakuan kontrol, P1 level penambahan konsentrasi ekstrak daun kelor 25%, P2 penambahan ekstrak daun kelor 50%, P3 penambahan ekstrak daun kelor 75%, dan P4 dengan penambahan konsentrasi ekstrak daun kelor 100%. Untuk metode pertama yaitu tahap persiapan. Tahap persiapan terdiri dari pembuatan ekstrak dan peremajaan dan perbanyakan kultur. Pembuatan ekstrak daun kelor dimulai dengan pembersihan daun kelor dan pengeringan daun kelor pada oven dengan suhu 50 derajat Celcius selama 10 jam. Daun kelor kemudian dihaluskan dan direndam dengan etanol 96% sebanyak 750 ml per 100 gram daun kelor. Larutan tersebut kemudian direndam selama 3 hari, kemudian disaring. Filtrat yang didapatkan kemudian diuapkan dengan water bath dengan suhu 60 derajat Celcius sambil terus diaduk. Persiapan kedua yaitu permajaan dan perbanyakan kultur. Media dibuat kemudian dituang pada cawan petri. Media yang telah menjendal kemudian diinokulasikan bakteri Xanthomonas campestris menggunakan OC. Cawan petri kemudian dimasukkan ke dalam inkubator dan diinkubasi selama 24 jam dengan suhu 30 derajat Celcius. Kemudian untuk metode selanjutnya yaitu tahap pengujian. Uji pertama yaitu uji pengambatan aktivitas medium padat dengan menggunakan 2 metode, yaitu Kirby-Bauer diffusion disk dan agar-well diffusion assay. Pada Kirby-Bauer diffusion disk, yaitu medium agar dibuat, kemudian dituang pada cawan petri hingga ditunggu hingga menjendal. Bakteri Xanthomonas campestris kemudian ditanam pada medium yang telah menjendal menggunakan metode pour plate. Kertas saring berbentuk bulat kemudian direndam pada ekstrak daun kelor dengan level konsentrasi yang berbeda. Kertas saring tersebut kemudian diletakkan pada tengah cawan petri yang telah diberi bakteri Xanthomonas campestris. Cawan petri kemudian dimasukkan ke dalam inkubator selama kurang lebih 24 jam dengan suhu 30 derajat Celcius. Zona penghambatan bakteri yang terbentuk kemudian diukur menggunakan jangka sorong. Pada metode selanjutnya yaitu agar-well diffusion assay. Metode pertama yaitu membuat medium agar seperti pada metode Kirby-Bauer diffusion disk. Bakteri Xanthomonas kemudian ditanam pada media dengan metode pour plate. Bagian tengah medium pada cawan petri kemudian dibuat lubang dengan diameter kurang lebih 8 mm. Bagian tengah cawan petri yang telah dilubangi ditambahkan 80 mikrolit ekstrak daun kelor dengan konsentrasi yang berbeda. Cawan petri kemudian diinkubasi dengan suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian zona bening yang terbentuk diukur menggunakan jangka sorong. Uji pengamatan aktivitas medium cair. Metode pertama yaitu pembuatan pre-culture. Medium dibuat kemudian disterilisasi. Bakteri Xanthomonas campestris dimasukkan ke dalam medium, kemudian medium dicampurkan dengan bakteri dan di rotary shaker selama 24 jam. Penghambatan pertumbuhan sel metode optical density. Medium dibuat, kemudian ditambahkan bakteri Xanthomonas campestris. Ekstrak daun kelor dengan konsentrasi yang berbeda ditambahkan dan di rotary shaker selama 48 jam. Pertumbuhan bakteri diamati menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang yang telah tertera pada slide. Selanjutnya, viabilitas sel bakteri.
dimulai dengan pembuatan pre-culture seperti pada metode sebelumnya. Kemudian untuk uji viabilitas selnya dimulai dengan kultur hasil pre-culture diambil dan dimasukkan ke dalam medium. Ekstrak daun kelor dengan konsentrasi yang berbeda ditambahkan dan di rotary shaker selama 48 jam. Kemudian dilakukan pengamatan. Metode selanjutnya yaitu uji pengamatan aktivitas enzim urease. Metode pertama yaitu pembuatan larutan standar amonia. Pembuatan larutan standar amonia digunakan untuk mengetahui konsentrasi sampel dengan melihat hubungan antara konsentrasi larutan standar dengan nilai observasi sampel. Selanjutnya yaitu pembuatan enzim kasar. Metode pertama, pembuatan pre-culture bakteri dengan cara menumbuhkan isolat pada aqueous steril selama 24 jam. Medium cair dibuat dan ditambahkan bakteri serta substrat urea teknis ekstreta ayam. Bakteri Xanthomonas campestris pada medium cair di rotary shaker selama 24 jam. Sampel kemudian disentrifuge dan digunakan untuk uji selanjutnya. Pengujian aktivitas urease, larutan reaksi Nessler dibuat kemudian ditambahkan NaOH dan diencerkan dan disimpan pada botol gelap. Sampel dibuat kemudian ditambahkan ekstrak daun kelor dengan konsentrasi yang berbeda. Larutan kemudian diinkubasi selama 20 menit. Aktivitas enzim urease dihentikan kemudian sampel diinkubasi kembali. Sampel kemudian disentrifuge. Larutan Nessler ditambahkan pada sampel, kemudian dilakukan pengukuran absorbansi pada panjang gelombang 570 nanometer. Hasil yang diperoleh dihitung menggunakan rumus. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.